Baik, para pemirsa CTV yang Allah muliakan, kita sudah berada di segmen terakhir di Ustaz Menjawab pagi ini, dan kita sudah begitu banyak berbicara berkaitan dengan tema istiqomah dan sabar di zaman now. Di segmen ini berarti zaman terakhir nih, ya. Kita dengarkan dulu kesimpulan-kesimpulan dari narasumber kita berkaitan dengan tema ini. Silakan, guru kita dulu, Tengku Darmawan Fajri. Dari seluruh rangkaian pembicaraan kita tadi, walaupun itu singkat, karena ditentukan oleh waktu, Betul. seharusnya masih banyak sekali yang ingin kita sampaikan mengenai sabar, istiqamah, dan keikhlasan itu. Namun hanya waktu yang telah membataskan kita dalam hal ini. Akhirnya dapat kita tarik satu kesimpulan untuk kita memperoleh kesabaran sebagaimana yang dijelaskan oleh Tengku Yusuf Qaradawi tadi. Yang pertama sekali ini yaitu dari internal kita, dari dalam kita, yaitu makanan kita. Harus benar-benar kita jaga supaya hati kita bersih, karena makanan tersebut mempengaruhi hati kita. Yang kedua yaitu lingkungan, yaitu pergaulan. Yang mana pergaulan ini bisa merusakkan hati. Kita harus mencari, memilih dan memilah mana kawan yang bisa kita jadikan sebagai kawan sejati untuk mengarahkan kita kepada arah-arah kebaikan. Itulah dua kesimpulan yang bisa kita ambil, yaitu daripada dalam diri kita sendiri dan daripada luar kita, internal dan eksternal. Itu yang harus kita benar-benar memilah dan memilih, sehingga kita menjadi orang-orang sabar, orang-orang ikhlas, dan istiqomah dalam kesabaran dan keikhlasan tersebut. Baik, ini ada dua lagi nih kalau saya simpulkan, meskipun tidak disampaikan tadi. Kalau dalam kitab Ihya disebutkan ada 4 hal yang menghalangi kita mencapai jalan Allah. Yang pertama nafsu, yang kedua syaitan, yang ketiga pergaulan, yang keempat dunia. Mungkin dua yang tersisa ini disampaikan oleh Yusuf Qaradawi. Dunia dan pergaulan. Kunci sukses. Dunia dan nafsu yang belum. Kunci yang sukses itu tanpa ada kesabaran dan istiqomah ini mustahil. Pemirsa ACTV. Kenapa? Sabar itu pahit sebentar, nikmat selamanya. Sabar misalnya ketika kita misalnya ibu-ibu. Ini mohon maaf ibu-ibu sekalian ya, bukan menggurui, hanya watawassaw bil haq, saling mengingatkan kepada kebaikan. Ada pepatah kuno dulu mengatakan, menyangkut kepada dalam rumah tangga misalnya, sedikit-sedikit ada kendala dengan suami, cerai kudih, tak cerai. Yakinlah, ketika Anda berpisah dengan suami, karena tidak melihat kesabaran, tidak sanggup menghadapi misalnya kemiskinan, ada sikapnya sedikit yang mungkin agak kasar dan sebagainya. Yakinlah ibu, kalau saya suka meneliti, 90% perempuan yang minta cerai dari suami, dia dapatkan suami kedua dan seterusnya itu lebih bahlul dan lebih pa'ak ya, daripada suami pertama. Yakinlah ibu, saya meneliti itu ya, saya dapatkan. Kan nggak sama, akhirnya apa yang terjadi? Dia bahkan ada yang dibunuh mati di tangan suami kedua, bahkan lebih miskin lagi daripada suami pertama. Maka bersabarlah saja. Oh, ada satu sikap suami kita yang kurang baik misalnya, hanya kita minta kepada Allah, tidak mustahil di hadapan Allah. Tadi la yadul qada illa bidu'a. Tidak ada satupun ketentuan yang tidak bisa diubah kecuali dengan doa. Berdoa pada Allah, bangun tengah malam, ya Allah,
bimbinglah, tunjukilah suamiku pada yang benar. Jangan pernah ibu-ibu meminta cerai itu. Bahaya sekali. Yakinlah akan dapat suami lebih on nanti, lebih bahlul, lebih jahat, lebih. Karena kalau kita sudah menerima ijab kabul, pegang tangan orang tuanya, dialah pahlawan kita, dialah pangeran kita, dialah permaisuri kita, dialah terbaik. Kalau ada kekurangan biasa awak ngam belangang kan mupeh bacut, baik gara-gara mupeh tapeh wancul lah. Nah, menghadapi dunia ini, Bu. Coba lihat sekarang ya, fenomena kehidupan dunia. Kalau kita tidak sabar tadi akan terwujud dengan apa yang saya sampaikan tadi, dengan memilih makanan, memilih teman ya, pendidikan ya, termasuk guru dan lain-lain. Tetapi apabila itu tidak ada dasar, lebih jauhnya lagi adalah ketauhidan sebagaimana disampaikan oleh guru kita. Tanpa ada tanah, mustahil ada pohon. Tidak. Kemudian bagaimana bisa buah bagus kalau tanahnya nggak bagus? Coba contoh misalnya kita tanam kelengkeng di Aceh sekarang. Berbeda kelengkeng di Jawa tanahnya. Atau mau tanam apa yang tidak cocok, apakah apple atau lain-lain. Coba perhatikan misalnya buah anggur di Aceh dengan di negeri orang misalnya. Artinya tanah itu menentukan juga hasilnya. Ini sudah disampaikan oleh guru kita. Menghadapi ini semua ini katakanlah yang tadi sudah ada ibu-ibu ya. Tinggal adalah kita sekarang istiqamah saja. Misalnya ini ikut pengajian setiap hari Rabu. Jangan pernah tinggalkan kecuali misalnya sakit, kurang sehat dan sebagainya. Berdoa kepada Allah ya. Karena kekuatan batin ini kadang mempengaruhi juga. Tidak hanya cukup dengan misalnya obat dan sebagainya. Contoh ibu, kita melahirkan. Walaupun saya tidak pernah melahirkan. Karena suka meneliti, seorang istri ketika ada suami di samping melahirkan, itu akan lebih bahagia, lebih enak melahirkan daripada suaminya jauh. Oh nggak apa-apa kamu melahirkan, lagi saya kirim uang 1 miliar, nggak akan nyaman dia, pasti pingin suaminya ada di samping. Nah, begitu juga kira-kira analogi hidup ini ibu ya. Jadi menghadapi dunia ini butuh hal-hal demikian agar kita selamat ya. Jadi terus istiqamah dalam menuntut ilmu, dan hanya kunci mungkin yang dapat menyelamatkan kita dari ketidaksabaran adalah selalu berzikir, berguru, dan jaga itu tadi. Karena makanan ibu bapak, ibu-ibu sekalian mempengaruhi sekali dengan karakter Mioka kreuh hati kala harta harum yang tubuh kita nyonya nate akan kreuh mioka kreuh hati kebaikan susah hitimu. Oke, makanan juga bagus halal, tapi dijaga juga prosesnya, cara cuci membersihkan ikan, bagaimana menyucikannya ini juga perlu. Maka kenapa kalau seluruh kita fikih pasti dimulai dari babu taharah. Enggak ada babu salah, babu zakah. Pasti itu menunjukkan apa? Penting sekali proses penyucian itu, karena tanpa salat kita enggak benar nyuci, enggak sah salat kita. Mungkin yang terakhir dari saya adalah sabar itu memang pahit. Sebagaimana orang makan obat malaria, pil kina itu pahit. Tetapi umumnya obat malaria itu hanya sembuh dengan obat-obat yang pahit. Apakah kita tidak mau makan, menelan obat yang pahit, maka mungkin nggak lama lagi akan meninggal. Gara-gara pahit sebentar waktu kita minum, insya Allah malaria itu akan sembuh. Demikianlah mungkin kira-kira analogi dalam menghadapi hidup ini ya. Kepahitan hidup ya, penderitaan hidup itu suatu keniscayaan di dalam kehidupan ini. Mungkin demikian dari saya. Baik, as-sabru kas-sabri murrun fi mazaqatihi lakin awaqibuhu ahla min al-asal. Jadi sabar itu bagaikan buah sabar. Jadi pahit rasanya tapi dampaknya sangat lebih manis daripada madu. Baik, para musyaikh Allah muliakan, demikian yang bisa disampaikan dalam pertemuan yang sangat singkat ini. Terima kasih juga kepada narasumber kita, Tengku Darmawan Fajri, pimpinan Dayah Tengku Cot Lepung Aceh Besar, dan juga mantan Ketua Umum FPI Aceh, Tengku Yusuf Al-Qardawi SHI MH. Dan tidak lupa juga ucapan terima kasih kita kepada ibu-ibu dari Dewan Pimpinan Daerah Pengajian Al-Hidayah Provinsi Aceh yang bersama-sama kita dalam kesempatan ini. Terima kasih.
Sekali lagi kepada para narasumber dan ibu-ibu dan juga kepada pemirsa ACTV dimanapun Anda berada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.